berdiri, bersalam, sholat makan ibu guru, berdoa mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Alhamdulillah. Karena cuacanya ini sudah memasuki musim kemarau, ya jaga kesehatan, dia bisa mengikuti pembelajaran setiap hari. Nah, sebelum pembelajaran berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ini bulan apa anak-anak? Agustus ada momen apa? Kemerdekaan Indonesia. Bertepatan dengan bulan Agustus, marilah kita menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Bisa? Perhatikan ya. Nah, dulu ini musiknya terlebih dahulu. Yuk berdiri semua ya. Dulu ya. Kita berpartisipasi dalam bulan Agustus ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang motivasi belajar. Di sini sebelum pembelajaran selanjutnya, Bu Guru berikan motivasi sedikit agar kalian terbuka hatinya biar semangat dalam menuntut ilmu. Nah, semangatlah dalam menuntut ilmu, karena ilmu akan menjadi harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Artinya apa anak-anak? Coba perhatikan, tadi kalian berangkat sekolah menggendong tas. Ketika menggendong tas itu, apakah tasnya ada bebannya? Ada beratnya? Ada. Tasnya isinya apa? Buku. Buku itu ditaruh di dalam tas, terus kemudian digendong. Ada rasanya enggak? Gimana rasanya? Berat. Beda dengan ilmu. Ilmu yang sudah kalian cari sejak kecil sampai nanti kelak kalian dewasa itu tidak akan menjadi beban buat kalian dan menjadi harta yang paling penting. Itu ilmu ya, jadi bisa dibawa kemanapun, sampai kapanpun tanpa membebani kan, dibawa kan tidak merasa membawanya, tetapi akan tetap kita simpan di memori kita. Nah, itu. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Kemarin kita sudah belajar tentang coding, ya. Coding itu apa anak-anak? Ya, belajar tentang ilmu apa? Pola. Kemudian tentang
bentuk. Gimana coding itu bisa kita pelajari? Di komputer ya, di komputer. Nah sekarang kita belajar lebih lanjut, lebih mendalam tentang coding. Nah di dalamnya yaitu salah satunya tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional kira-kira tentang apa? Komputasional. Tentang apa? Komputer ya, betul sekali. Nah tujuan kita nanti akan menjelaskan pentingnya mengenali pola untuk menyelesaikan masalah, mengidentifikasi pola sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyusun pola logis menggunakan simbol angka atau warna dengan urutan tertentu. Nah, selanjutnya berpikir komputasional yaitu berpikir tentang kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer ya. Jadi komputer itu ya, menjalankan perintah apabila perintahnya itu runtut. Nah, berpikir komputasional itu ada prinsip-prinsipnya, ada patokannya ya. Yang pertama yaitu kita lihat dulu, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Gambar ajar. Kemudian terus kenapa kalian membuat beberapa budaya di sini? Alisa, kan membuat apa? Teh. Rehan? Kopi ya. Nah, membuat kopi, membuat teh, kira-kira ada langkah-langkahnya atau bimsalabim langsung jadi? Sama seperti komputer juga sama. Nah, prinsipnya itu jadi apa saja? Yang pertama ini, kalau kamu mau mengadakan pesta ulang tahun, kira-kira apa yang harus disediakan? Kue. Terus balon, baju, kopi, hiasan, kado, betul. Tetapi kira-kira ada nggak yang lebih penting dari itu semua? Coba kita lihat. Iya betul. Yang paling penting adalah uang. Karena uang, tanpa uang tadi ada balon, ada hadiah, ada kado dan sebagainya tidak bisa dibeli. Ya, jadi betul sekali uang paling penting. Nah, tadi merupakan prinsip berpikir komputasional yaitu prinsip dekomposisi, artinya memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Seperti tadi, butuh banyak sekali untuk ulang tahun, tetapi ada yang lebih penting. Satu yang paling kecil saja yang lebih penting itu uang. Kemudian prinsip selanjutnya kami gambarkan. Perhatikan bilangan di bawah ini. Dari belakang kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan kelihatan? Angka berapa ini, Bin? 2 terus? 4 terus? 6. Terus kemudian ada titik-titik, sama titik, selanjutnya 12, 14 dan 16. 16 ya, maaf. Berapakah bilangan yang tepat untuk mengisi titik tersebut? 8 dan 10. Dari mana kalau kalian tahu 8 dan 10? 2 tambah 1. Karena kita tambahkan. Dari mana ditambahkannya? 2 tambah 2 jadi 4. Tambah 2 jadi 2. Kemudian 4, 6. Ini 2. Ini membantu sebuah apa? Pola bilangan kita buktikan. Ya, betul sekali. Ternyata titik-titiknya diisi dengan angka 8 dan 10. Mas Iqbal, tolong tutup videonya sebentar. Ya, apa nih? Dan apa? Ya, dulu. Terima kasih. Nah, selanjutnya betul sekali tadi adalah penyebaran dari
prinsip pengenalan pola. Artinya mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menentukan pola yang bisa digunakan kembali. Seperti ini. Ini untuk berikutnya, gambaran berikutnya yaitu tadi pakai pola tambah 2 tambah 2 akan 2. Itu akan mempermudah. Selanjutnya, pertanyaan ini. Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Apakah aku? Pensil. Apakah pensil? Bisa yang lain? Ada. Kita ketiga. Aku adalah pensil. Betul sekali. Terus coba berikutnya. Aku berkaki 4, tapi aku bukan hewan. Aku selalu di ruang kelas. Aku suka diduduki. Apakah aku? Kursi. Coba kita lihat. Dari mana kok bisa kursi? Pindah juga ini kelas 5. Maka ini tadi dinamakan prinsip abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Nah, seperti tadi, aku berkaki 4, tapi aku bukan hewan. Yang benar-benar dibutuhkan informasinya yaitu tadi, aku suka diduduki. Mungkin jika tidak ada kata aku suka diduduki, jawabannya bisa yang lain tidak? Apa yang dapat menempati kelas? Bisa. Jadi jawabannya meja. Tapi tadi ada fokus pada sebuah permasalahan. Aku suka diduduki. Tapi yaitu kursi. Ini prinsip yang terakhir. Apakah kalian pernah membuat jus? Bagaimana kalian pernah membuat jus buah? Siapa yang pernah membuat jus? Dia Putri, biasanya dia Putri. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Menyiapkan gula, es batu. Tapi perhatikan langkah-langkahnya. Ya, setelah kita menyiapkan semuanya, langkah-langkahnya bagaimana? Perhatikan ini. Nah, langkah-langkah membuat jus buah. 1. Pilih buah yang segar. 2. Apa ini Bal? Pilih buah yang bersih. Cuci buah yang bersih. Kaidan. Sulit buah kita buka. Terus 4. Siapkan blender. Kemudian colokkan blender ke stop letakkan atas sumber listrik. Kemudian masukkan buah ke dalam blender. Tambahkan air, gula, dan es batu. Selanjutnya yang paling penting ini, tekan tombol on. On itu apa? Nyala. Mulai blendernya mulai berfungsi itu ya. Setelah beberapa menit, kemudian tekan tombol off. Kalau dirasa buahnya sudah halus, kemudian tekan tombol on. Tuang dan saring jus ke dalam gelas, kemudian jus siap diminum. Secara tidak langsung membuat jus itu kurang lebihnya ada 11 proses. Komputer juga sama anak-anak. Nah, ini berpikir tentang algoritmik, artinya menyusun langkah-langkah induksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Harus runtut, harus urut. Ya, jangan misalnya belum menyiapkan buahnya sudah menekan tombol on pada blender, kemudian blendernya lupa tidak dicolokkan, maka tidak bisa. Itu juga sama. Nah, sekarang kita akan
menyaksikan sebuah permainan atau game penerapan prinsip berpikir komputasional tentang pengenalan pola. Coba kita lihat sama-sama ya. Pola. Di sini ada beberapa pola, yaitu segitiga sama lingkaran. Ini yang ada tanda tanyanya diberikan pola yang cocok, yang tepat agar mobilnya bisa lewat. Kira-kira bangun apa yang tepat? Betul, ini. Selanjutnya, apa ini? Kemudian sekali lagi. Nah, apa ini? Bintang. Kita coba bintang. Kita coba bintang dulu. Nah, ini terus pengenalan pola. Nah, sekarang tadi sudah Buku sampaikan tentang materi berpikir komputasional dan prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang kita aplikasikan satu prinsip pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kita akan membuat ini salah satu berpikir komputasional dengan prinsip pengenalan pola. Kita akan membuat ini anyaman. Anyaman itu nanti ada instruksinya, dibagikan dengan KPD-nya. Kemudian ada instruksinya, kalian bisa membuat sesuai dengan instruksi. Apabila instruksi di dalam KPD-nya itu kalian laksanakan dengan benar, maka hasilnya akan bagus. Tetapi kalau tidak ya, hasilnya mungkin lucu. Jadi harus sesuai dengan instruksi. Pola yang diterapkan benar atau tidak itu nanti akan kelihatan. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang berbeda atau bentuk anyaman yang berbeda. Kelompok 1. Kan? Sudah membawa alat yang guru sampaikan kemarin? Sudah. Misalkan di kelompok yang sudah bawa guru. Ini ada di sini. Diamnya satu-satu. Dan kemudiannya ada 2. Yang satu secara berkelompok membuat anyaman, yang satu membuat pola ajak hewan. Ini pola ajak hewan itu 2. Jadi berempat, yang 2 mengerjakan anyaman, yang 2 bisa mengerjakan pola ajak hewan. Ini sudah sama. Ya, digunting, ditempel sama yang pola ajak kaki ditempel, boleh ditempel. Yang membuat penyaman juga sama, digunting. Nah, kira-kira butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan proyeknya? 10 menit cukup? Yes. Oke, 10 menit dari sekarang. Ya, boleh dikerjakan.
Pola jejak kaki yang tepat. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yuk kita ice breaking terlebih dahulu biar fresh, biar segar kerjanya nanti siap untuk presentasi. Ya, dulu. Selesaikan. Yuk berdiri semuanya. Nah. Masih semangat? Masih. Semangat. Luar biasa. Yes. Sudah semangat kembali. Sekarang saatnya presentasi. Mau urut atau mau diajak? Siap berpartisipasi tanpa ditunjuk. Gus, kelompok saya Gus seperti itu. Nah aja. Jadi sekarang tanggal berapa? 7. Ada 8. Sekarang kamu berapa? 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 3. Jangan sih kalau 8 kurangi 5 berapa? 3. Ayo.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan hasil diskusi. Yang pertama, yang pola jejak dulu. Yang mana ya? Dapat bonus 2 soal. Yaitu yang pertama dan yang kedua. Di sini nanti melengkapi ya. Sama nggak ya seperti apa pada teman-teman yang lain? Sama nggak? Sama ya. Ini Asrof akan menjelaskan pola berikutnya pada nomor 1 dan nomor 2. Ya, setelah kakak dari jejak yang hitam yang mana setelah 2. Nih, kamu jangan mencari di sini terus ditempelkan di gambar yang 4. Ya, kamu yang kali ini pakai ini. Nah. Terus berikutnya harimau ya. Kita paling kalian harimau karena dua-duanya ada jejak harimau. Benar? Benar. Nah, kemudian yang kedua, warna hitam jejak kakinya apakah benar? Benar ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Pola anyam. Nah, silakan. Ya, 2. Bagaimana caranya, Mbak? Ya, tadi bagaimana? 2 di bawah, 2 di atas, 2 berlaku untuk semua warna ya teman-teman. Perhatikan teman-teman, ini hasil dari kelompok 3, yaitu mendapatkan anyam ganda 2. Tadi dijelaskan oleh Nadia bahwa ganda 2 itu memasukkan kertas yang berwarna-warni menggunakan pola 2 di atas, 2 di bawah. Itu berlaku untuk semua warna, sehingga bentuknya seperti ini. Bagus tidak? Bagus. Benar? Coba nanti kita lihat pola ada 2. Benar. Iya, terus sekali teman-teman banyak. Kunci jawaban namanya ya. Kunci jawabannya dari guru bahwa benda 2 polanya seperti itu. Wah, benar. Ya. Terima kasih teman-teman. Ini tadi hasil penerapan anyaman dengan berbagai pola yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tadi kalian hanya menerapkan dalam sebuah gambar, tetapi ini diterapkan dalam sebuah bentuk ya, benda, betul sekali. Nah, ini ada apa? Ada apa ini? Ada keranjang, ada pasar yang berkotak, ada apa ini? Ada bambu ya, biasanya untuk ini tutup atap atau pembatas ruangan ya. Ini menggunakan anyaman dengan pola tertentu. Artinya pola itu digunakan berulang-ulang untuk membentuk suatu benda yang diinginkan. Terus berikutnya, ini ada hubungannya tadi dengan berpikir komputasional. Ini ya selanjutnya yaitu berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi salah satunya prinsip yaitu tentang pengenalan pola digunakan dalam kehidupan sehari-hari membentuk sebuah benda. Selain pola, tadi ada prinsip tentang kelompok, sisi, terus abstraksi, kemudian algoritmik atau langkah-langkah tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya yaitu yang pertama membantu menyelesaikan masalah lebih mudah, kemudian membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktural, kemudian membantu
menghemat waktu dan lebih efisien. Dan yang terakhir membantu beradaptasi dengan teknologi. Berpikir komputasional melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah lain yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kita tadi prinsip-prinsipnya ada 4, dekomposisi, kemudian ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang ada penilaian formatif tentang pemahaman materi hari ini. Silakan dikerjakan. Guru berikan soalnya ditulis nama dan nomor absen. Ada yang double, biasain sendiri. Ya, terima kasih. Nama Pak lengkap, lengkap aja. Dikerjakan sesuai tadi pengetahuan kalian hari ini. Sudah semua? Sudah. Silakan diturunkan ke depan. Sudah semua? Kalau sudah, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran tentang berpikir komputasional. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya lebih semangat lagi belajar di rumah, ya. Karena ini sudah jam 9 lebih, maka anak-anak boleh beristirahat. Sebelum istirahat, dimasukkan dulu alat tulisnya biar nanti nggak ada yang bilang ketika ditinggal di luar kelas. Dulu. Sudah? Ya, tadi yang mungkin agak lain nanti sambil keluar boleh ditaruh ke depan lem atau gunting. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.